Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Sebelah 7,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di Masuk Pagi. Seperti janji kita tadi pecinta Venus, kalau hari ini semoga Kamisnya berfaedah karena akan banyak banget informasi yang kita dapatkan, khususnya tentang penyebar luasan informasi layanan AHU atau administrasi hukum. Nah, kemarin juga kita sudah bahas, sudah berkenalan juga dengan sistem layanan AHU itu seperti apa. Kali ini lebih spesifik lagi membahas tentang apostille nanti akan diluruskan sama narasumber kita ya. Sudah hadir juga di studio ada dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Askar selaku Kabid SMA Diknas Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Askar. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Aman ya. Semoga semua pemirsa di manapun berada semua juga dalam keadaan sehat. Wah, zonasi aman Pak? Alhamdulillah. Pekan depan dimulai. Oh iya udah mulai lagi. Selain Pak Askar dari Dinas Pendidikan Diknas ya Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ibu Sri Susi Antinur SH selaku akademisi Unhas. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sehat. Ya, salam sehat juga ya para pendengar pencinta Venus. Pencinta Venus ya. Oke. Ini tadi sudah menyinggung tentang sistem layanan AHU ya. Lebih spesifik lagi tentang apostille. Apostille atau gimana penyebutannya? Apostille ya. Nanti akan dibantu dijelaskan. Saya ke Pak Askar dulu ini. Boleh diperkenalkan dulu nih Pak. Apostille itu sebenarnya apa sih Pak? Baik, terkait dengan apostille khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu terkait dengan pengesahan dokumen terhadap perorangan atau individual untuk bisa dipakai dalam hal kependudukan dan kehidupannya tentunya di wilayah kita atau di Indonesia ini. Nah, seperti misalnya di Dinas Pendidikan tentu ada namanya dokumen ijazah. Oke. Ya, dokumen-dokumen ijazah ini harus memang mendapatkan legalisasi, tanda tangan, cap, dan itu menandakan bahwa ijazah itu legal, resmi, dan dapat dipergunakan di mana saja. Seperti itu. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi apostille ini adalah administrasi yang berkaitan dengan strata pendidikan. Terkait dengan strata pendidikan. Seperti itu Pak ya? Betul. Oke, ijazah, NEM. Betul. Oke. Karena kita tahu bersama bahwa setiap masyarakat kita di Indonesia ini yang harus memasuki ke di mana saja, lapangan kerja, mau melanjutkan pendidikannya, itu harus ada dokumen legal terhadap individu atau orang tersebut. Oh iya betul sekali ya. Kalau kemarin kan kita membahasnya administrasi kependudukan yang juga sangat penting dalam kehidupan manusia masa depannya dalam jenjang karir. Kali ini spesifiknya di jenjang pendidikan. Betul. Saya ke Ibu Sri, mohon penjelasannya Ibu Sri. Kalau apostille ini sendiri itu dari kapan sih adanya Ibu? Ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang apostille ini adalah satu bentuk ya, bentuk bagaimana kita menyeragamkan semua legalisasi ya. Jadi kalau dulu kan kita sudah kenal ya, namanya legalisasi, ada beberapa peraturan sebelumnya zaman Belanda juga sudah ada. Nah, tetapi sekarang karena kepentingan bisnis ya, jadi kita membutuhkan yang pelayanan yang lebih cepat. Tetapi ya tentu saja dengan kepastian hukumnya. Maka segala persyaratan tadi seperti yang disebut kayak ijazah apa dan sebagainya itu kan perlu dilegalisir. Nah, legalisir ini mempunyai kekuatan hukum? Ya, kemudian jangka waktunya ya untuk bisa melegalisir suatu dokumen ya. Dokumen publik ini memakan waktu. Nah, sekarang ini berdasarkan peraturan Menteri nomor 2 2012, kemudian itu sudah menunjuk bahwa Departemen Hukum
dan HAM itulah yang bisa melakukan apostil ini. Jadi dengan cara tidak lagi melalui prosedur yang panjang, tetapi mereka sudah mempunyai data yang tersimpan tentang pejabatnya siapa, yang bertanda tangan, tanda tangannya, parafnya, stempelnya dan sebagainya. Jadi sudah dengan sistem, by system itu sudah bisa dilihat. Nah, kemudian nantinya akan ada prosedurnya untuk itu. Jadi intinya adalah pelayanan yang cepat untuk legalisir dan persyaratannya itu diminimalisasi. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang saat ini ada ya, dan kita ketahui sama-sama ya, setiap mau melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi biasanya itu harus disertai dengan legalisasi ijazah. Legalisasi ijazah. Kenapa harus ada legalisasi itu, Pak Askar? Baik. Kenapa nggak, maksudnya fotokopi aja udah langsung disertakan gitu? Ya, seandainya sistem ini sudah baik, sudah terkoneksi satu sama lain, setiap instansi lembaga itu dalam suatu big data terkoneksi, itu tidak masalah sebenarnya. Namun sekarang masih ada yang namanya sistem manual. Nah, sehingga ini manual ini dibutuhkan suatu keyakinan dan jaminan bahwa memang keabsahannya, keaslian dari sebuah dokumen itu memang bisa kita yakini dan resmi bahwa betul-betul yang bertanda tangan, yang melegalisir itu memang sesuai dengan keasliannya. Jangan sampai ada aspal. Ya, asli atau palsu. Ya, betul. Ya, seperti itu mungkin, Pak. Berarti ini secara tidak langsung juga menghindari adanya jasa palsu, peredaran seperti itu ya. Dan akhirnya ada pihak-pihak yang menjadikan ini sebagai ladang bisnis ya. Betul. Ijazah palsu ini. Nah, ini kita sudah berkenalan dengan informasi layanan AHU khususnya tentang apostil ini. Tapi terkait di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana penanganan dan kedepannya itu sendiri apostil ini, nanti kita akan bahas dan menantikan Anda juga yang mau berpartisipasi lewat SMS WhatsApp 0811460976 atau di live telepon. Silakan pertanyaan Anda di 458137. Obrolan kita akan kita lanjutkan, tetap di Masuk Pagi. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. .7,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Masih di talkshow kita pagi ini sudah ada Ibu Sri Susi Antinur Esa, akademisi Unhas, dan Pak Askar selaku Kabid SMA Diknas Provinsi Sulawesi Selatan, membahas tentang apostil. Ini masih cakupan penyebarluasan informasi layanan AHU. Lebih detail lagi tentang apostil udah dibahas tadi. Kita lanjut lagi untuk membahas tentang apostil ini sendiri seperti apa. Nah, saya mau ke Pak Askar dulu. Untuk layanan apostil ini sendiri, Pak Askar, di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan seperti apa dan akan berjalan seperti apa ke depannya? Baik, terkait dengan legalisasi setiap dokumen, khususnya di Dinas Pendidikan itu yang banyak dilakukan legalisasi adalah ijazah. Khusus di provinsi kewenangannya di SMA, SMK dan SLB. Untuk pelayanan ini pertama itu dimulai dari tingkat sekolah dulu, tingkat satuan pendidikan. Nah, mungkin sekitar 1-2 hari itu sudah bisa selesai dilegalisir. Namun demikian ini juga harus dipastikan bahwa yang akan dilegalisir itu memang punya kita keyakinan bahwa itu sah. Itu asli, dan bagi yang pemohon itu supaya dapat menunjukkan asli dari yang akan dilegalisir itu. Selanjutnya, jika ada sesuatu atau lembaga yang harus dilegalisir di tingkat provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, maka kami juga ikut melayani untuk melakukan legalisasi. Ini biasanya khusus untuk di Makassar itu bisa selesai 1 hari.
Namun yang kabupaten yang jauh mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 3 hari. Karena mungkin perjalanan setiap orang sampai ke Makassar untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen-dokumen ijazahnya. Selanjutnya untuk layanan yang dari luar negeri, ya dari luar negeri itu harus mendapatkan layanan dulu atau legalisasi dari kementerian. Dalam hal ini misalnya kalau setingkat SMA, maka dia harus mendapatkan layanan atau legalisasi di Ditjen PAUD Dikdasman. Ditjen PAUD Dikdasman. Ini bagian dari Dinas Pendidikan. Itu di kementerian. Kementerian. Iya. Okay. Nah, setelah mendapatkan legalisasi itu dan akan beberapa waktu atau beberapa saat ingin melegalisasi lagi, ya tentu di tingkat provinsi sudah bisa meyakini bahwa sudah mendapatkan legalisir dari kementerian. Dan itu kita bisa lanjutkan di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten maupun di sekolah. Namun demikian ini masih secara manual. Ya. Masih secara manual. Insya Allah kita akan mengembangkan layanan-layanan yang lebih cepat melalui digitalisasi layanan legalisasi terhadap dokumen-dokumen ijazah itu. Gitu mungkin harapan ke depannya. Oke. Kalau untuk sistem apostil sendiri memang umumnya itu adalah ijazah terakhir ya. Betul. Ijazah terakhir, jenjang pendidikan terakhir yang dijalani untuk lanjut karir ke depannya. Tapi apakah apostil ini juga bisa atau pernah dipakai untuk perusahaan mungkin atau personal? Betul. Jadi setiap individu atau orang ingin melamar kerja, ingin mendapatkan karir atau dan lain sebagainya, tetap karena sesuai dengan aturan mungkin yang berlaku di negara kita, ijazah itu adalah dokumen penting yang menjadi salah satu persyaratan untuk dimanapun mereka berada. Ya, sementara untuk melamar kerja, mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Iya. Jadi untuk sistem administrasi AHU ini Pak, di dalamnya itu apostil ini memang menjadi syarat wajib ya untuk dipenuhi oleh keluarga untuk personal ya. Tapi kalau misalnya nih saya mau membuat bisnis ya, taruhlah CV misalnya, ini apakah apostil menjadi salah satu syarat Pak? Iya, karena di dalam dokumen-dokumen untuk pengajuan itu disebut pendidikan terakhir. Ya, kalau disebut pendidikan terakhir harusnya terlampir ijazah terakhir itu. Nah, ini juga sebenarnya menandakan bahwa tingkat pendidikan setiap orang itu dapat dilihat bahwa tentunya setiap jenjang pendidikan itu memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan masing-masing setiap individu. Pasti berbedalah lulusan SD dengan lulusan SMP. Iya. Berbeda juga dengan kalau mereka lulus SMA. Lebih-lebih lagi sangat berbeda kalau dia lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Ini saya jadi penasaran nih Pak, apostil ini apakah hanya berlaku di Indonesia yang sistem legalisir ijazah ini? Saya kira ini berlaku di seluruh dunia. Karena kami juga sering melegalisir dokumen-dokumen ijazah itu baik dari luar negeri maupun warga negara Indonesia yang ingin ke luar negeri. Apalagi yang biasanya untuk mengurus berkas beasiswa ya. Betul. Berarti memang pihak dari luar negeri juga membutuhkan ya. Betul. Legalisir ini. Kalau batas waktu dokumen sendiri Pak, untuk pembuatannya itu biasanya standarnya berapa hari? Sudah saya sebut tadi, kalau di tingkat sekolah bisa 1 sampai 2 hari. Di provinsi Dinas Pendidikan bisa 1 hari selesai. Terkadang kalau saya menandatangani legalisasi atau mengetahui sebuah dokumen itu, kalau saya siap ada di tempat,
tidak sampai 1 hari sebenarnya. Tergantung berarti kesediaan dan kesiapan yang bersangkutan yang melakukan legalitas itu. Biasanya cuma nunggu beberapa saat saja, langsung selesai. Yang penting sebenarnya di pencatatan kami, di data kami, bahwa nomor seri ijazah itu tercantum di data kami. Tentu ini sudah dapat dipastikan itu asli. Dan ini proses legalitasnya itu dilakukan di mana? Di sekolah atau di dinas pendidikan? Ya, itu tergantung dari yang meminta. Misalnya yang membutuhkannya dari mana? Misalnya si siswa atau peserta didik ini ingin mendaftar ke Polri atau ke TNI. Tentu pihak Polri maupun TNI membutuhkan legalisasi atau legalisir dari sekolah dan dinas pendidikan provinsi, sehingga ini mungkin di sekolah 1 hari, kalau mereka di Makassar bisa 1 hari juga. Berarti tergantung instansinya membutuhkan syarat legalitasnya dari mana ya, berbeda. Ibu Sri, nah ini mohon dijelaskan juga nih untuk dokumen AHU apostil yang sudah dilegalisir itu berapa lama waktu istilahnya itu kayak berlakunya? Masa berlaku berkas apostil yang sudah dilegalisir itu berapa lama bisa berlaku? Ya, sebelum itu ya saya masuk ke situ. Jadi sebenarnya yang ada di tangan saya ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 2022 tentang layanan legalisasi apostil pada dokumen publik. Nah, termasuk tadi ijazah, akta nikah, dan sebagainya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita bicara apostil ini adalah peningkatan layanan kepada masyarakat di bidang legalisasi yang mana modelnya itu dibuat bagaimana lebih cepat, ya. Kemudian aksesnya terjangkau dan tentu saja mengadaptasi perkembangan global. Tadi Bapak sudah bilang bisa secara elektronik, Pak ya. Nah, kemudian jadi di sini sebenarnya kita tidak lagi menunggu pejabatnya datang untuk melegalisir. Kalau menurut pelayanan ini ya. Jadi apa yang sudah ditandatangani oleh pejabat, ada stempel dan sebagainya, itu tinggal mencocokkan. Ya, tinggal mencocokkan apakah ini sudah benar. Jadi ada pemohon dulu, baik orang maupun badan mengajukan permohonan, ya bisa secara elektronik. Nah, kemudian dalam permohonan tadi kita akan dilihat akan dilihat dokumen-dokumen tadi ditandatangani oleh pejabat mana. Ini khusus kaitannya dengan dokumen lintas negara ya. Hanya karena kita sudah mengaksesi konvensi apostil ini. Jadi di mana kelancaran itu tidak lagi berbelit-belit. Jadi kita bagaimana bisa dalam bisnis dan sebagainya tidak segala persuratan tadi tidak lagi terhambat oleh waktu salah satunya. Jadi kurun waktunya itu 7 hari ketika memang cocok keseluruhannya. Jadi dicek lagi dokumen itu ditandatangani oleh pejabat mana, ya. Kemudian dokumen itu bisa berkaitan langsung juga dengan yang terkait dengan kegiatan komersial. Nah, jadi segala sesuatunya itu dicek dan dia sudah ada basic datanya, ya sudah ada basic datanya. Nah, ini yang diperlukan. Nah, ketika itu memang cocok, ya itu memang cocok, maka tentu saja dokumen ini bisa diterima. Tetapi kalau ditolak itu sudah bisa lagi dimohonkan kembali ya untuk dokumen ini. Nah, kemudian hal lain yang akan dilihat juga ketika dokumen itu masuk adalah memverifikasi. Tentunya di samping kecocokan tadi adalah keabsahan tanda tangan elektronik pada misalnya itu adalah dokumen elektronik. Nah, jangka waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi ini adalah 3 hari. 3 hari. Nah, jadi hasilnya nanti apakah tertolak atau diterima. Dan itu semuanya di sini dikatakan dalam waktu 7 hari. Jadi memang sangat efisien. Oke. Ini juga berarti meluruskan kebiasaan di masyarakat ya. Biasanya yang melegalisir ijazah
masih punya stok beberapa bulan yang lalu itu kepake lagi Pak. Nah ini gimana nih statusnya? Berarti sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi yang sudah legalisirnya sudah lama ya? Jadi kalau menurut ini sih kita bisa melihat pejabat ini menandatangani pada saat kapan? Iya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari pejabat yang sekarang. Karena dalam data itu sudah tersimpan bahwa pada tahun sekian, ya tadi ada ijazah nomor seri Pak ya, tahun sekian siapa yang menjabat, sudah benar tidak tanda tangannya, parafnya, stempelnya. Jadi memang kita punya satu ya data yang bisa melihat. Nah ini yang saya kira menjadi masalah nanti ketika tidak tersimpan data-data pada saat ini siapa yang menjabat. Bagaimana tanda tangannya, bagaimana parafnya dan sebagainya, karena tidak lagi mencari seperti apa keadaannya yang, tapi bagaimana yang sudah ditandatangani itu cocok atau tidak pada masa itu untuk digunakan di masa sekarang. Nah, gitu. Gimana Pak Askar, mau ditambahkan? Baik, saya kira sudah cukup dari Ibu menjelaskan proses-proses dan hari yang dibutuhkan terkait dengan layanan untuk bisa mempercepat itu. Tentu ini dibutuhkan sebuah perbaikan dengan menggunakan sistem digitalisasi. Selanjutnya mengenai jangka waktu berlaku legalisasi terhadap sebuah dokumen, memang ini juga perlu diatur. Kenapa? Jangankan yang sudah dilegalisir, yang aspal saja banyak beredar di luar, yang tidak betul. Bisa kita pertanggungjawabkan keabsahannya. Karena kalau misalnya dibutuhkan legalisasi itu selama 7 hari atau 1 bulan, nah untuk mereka mau ajukan kembali legalisasi apabila itu diminta oleh setiap lembaga atau badan atau siapa apa, maka memang harus perlu lagi dilegalisir. Ini saja untuk menghindari jangan sampai yang sudah dilegalisir itu dipalsukan juga. Seperti itu. Misalnya tadi disebut difotokopi, sudah difotokopi, dilegalisir, sebentar difotokopi, bisa diedit, semua bisa diedit sekarang. Berarti yang memang di store itu adalah yang aslinya ya, bukan hasil fotokopi. Jadi kami itu biasa menerima di kantor, mereka membawa permohonan untuk dilegalisasi dengan melampirkan aslinya. Kami tidak ambil aslinya, hanya melihat keabsahannya dan lain, dan mencocokkan di data kami nomor seri dan disebut tadi pejabat pada saat itu. Seperti itu. Oke. Menarik sekali ini untuk sistem administrasi AHU, dan kali ini tentang apostil pengesahan ijazah, karena sering kali kita temukan ya dalam kehidupan keseharian kita, apalagi yang sedang melamar pekerjaan atau mau melanjutkan jenjang karir yang lebih tinggi, pasti dibutuhkan legalitas dari apostil itu sendiri atau berkas ijazah dari strata pendidikan. Nah, hubungannya juga yang pertanyaan dari pecinta Venus ini, yang sekolahnya atau homeschooling atau yang sekolah di luar negeri. Dan terkait hal itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang apostil, masih dari talk show Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Tetap di Masuk Pagi 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Di sesi terakhir kita dalam talk show bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan terkait penyebarluasan informasi layanan AHU tentang apostil di wilayah Sulawesi Selatan. Masih ada 2 narasumber kita, Ibu Sri Susi Antinur Esa, akademisi Unhas, dan Pak Askar selaku Kabid SMA Dignas Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi kita udah membahas banyak sekali tentang apostil ini. Dan ini ada hubungannya juga nih, pertanyaan dari pencinta Venus juga, bagaimana status dari mereka yang bersekolah di sekolah internasional dan homeschooling nih, Pak Askar, gimana nih? Ya, baik, terkait dengan sekolah internasional memang berbeda dari segi kurikulum. Bahwa mungkin dia dari segi kurikulum tentu mengikuti kurikulum yang berlaku secara internasional, atau bisa jadi sekolah tersebut adalah franchise yang ada di Indonesia atau di Sulawesi Selatan.
Namun demikian, jika sekolah internasional itu berada di wilayah hukum Indonesia, tetap harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Okay. Atau paling simpelnya adalah sekolah tersebut tetap memakai kurikulum nasional. Namun untuk kurikulum secara internasionalnya itu bagian tambahan dari setiap sekolah internasional. Nah, ini tentu sekolah internasionalnya pertama tentu ada izinnya, izin bahwa sekolah tersebut sekolah internasional. Yang kedua, bahwa setiap lulusannya itu diakui secara resmi oleh negara karena sudah mendapatkan izin. Tentu seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa lulusannya mendapatkan ijazah atau dokumen yang sah, itu tentu mendapatkan pengakuan legalisasi dari lembaga pemerintah yang ditunjuk. Misalnya, jika sekiranya ini khusus untuk dokumen ijazah adalah kewenangan dari Kementerian Pendidikan, terus turun ke provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten kota, tentu itulah yang berhak untuk mengatakan bahwa ijazah tersebut sah dan resmi dan bisa dilakukan legalisir oleh lembaga yang berkompeten atau dalam hal ini Dinas Pendidikan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Terkait dengan homeschooling, ini juga salah satu layanan pendidikan yang diakui oleh negara. Iya. Nah, untuk memastikan bahwa lulusannya ini legal dan ijazah yang diperoleh juga legal, itu bahwa penyelenggara homeschooling, apakah itu lembaga atau siapa, lembaga pendidikan yang ada di wilayah hukum kita, itu statusnya yang pertama terakreditasi homeschoolingnya ini. Jika dia terakreditasi A, maka ketua lembaganya atau paling tidak kalau ke sekolah itu kepala sekolahnya berhak menandatangani ijazah itu dan diakui oleh negara. Nah, jika misalnya ingin dilegalisir seperti itu tadi, bisa lewat lembaga homeschoolingnya dan untuk memastikan atau lebih meyakinkan bisa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Oke. Seperti itu pelayanan. Oke, berarti ya memang agak rumit tapi sebenarnya mudah. Karena homeschooling ini berdiri sendiri, Pak ya, bukan di bawah naungan Dinas Pendidikan ya, tapi diakui. Dia lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Iya, betul. Kalau dari Ibu Sri sendiri, ini jadi penasaran juga nih. Secara untuk pengesahan, legalitas dan segalanya itu dilakukan oleh pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Nah, Kemenkumham di sini peranannya seperti apa, Bu? Baik, jadi terkait dengan pelayanan untuk ini ya, postil ini, sebenarnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia itu sudah ada peraturannya. Ini peraturan nomor 6 tahun 2022 tentang pelayanan legalisasi apostil pada dokumen publik. Jadi termasuk tadi ijazah tadi. Jadi yang seperti saya sampaikan, dilakukan permohonan untuk melegalisir, kemudian itu akan diverifikasi. Lalu kalau memang itu sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemohon, maka selanjutnya itu ada pemberian sertifikat, sertifikat apostil. Nah, sertifikat itu di dalamnya ada nomor, sudah terregistrasi ya. Di dalamnya ada nomor dan tanggal sertifikat, kemudian nama, jabatan, dan nama lembaga dari pejabat yang menandatangani dokumen. Itu tadi kalau yang memang ijazah dari luar ya. Nah, kemudian dalam sertifikat ini tentu saja sertifikat yang sudah mempunyai nomor registrasi ini itu terregistrasi di Pangkalan Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, seperti itu. Oke. Jadi peranannya di situ ya. Terakhir nih Ibu Sri, Pak Askar, di kesempatan kali ini apa yang mau disampaikan untuk warga Kota Makassar, masyarakat Makassar dan pecinta Venus khususnya terkait tentang apostil di Sulawesi Selatan ini, Pak Askar, silakan. Ya. Baik, kepada seluruh pencinta Venus, pendengar Venus,
saya menyarankan supaya yang pertama supaya seluruh dokumen-dokumen kita kita yakini bahwa kita tidak salah jalur. Ya. Maksudnya janganlah mencari-cari Jalan yang pintas. Sesuailah aturan yang berlaku. Sehingga apa yang kita miliki itu semua akan diakui oleh semua yang ada di negara kita atau khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar. Selanjutnya kami berharap harapan ke depan kita akan lebih memperbaiki sistem layanan kita. Ya, di kementerian juga itu sudah memakai sistem layanan melalui secara elektronik, sehingga juga mungkin seluruh yang ada di Makassar maupun Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi, perlu sudah mengembangkan sistem layanan secara digital. Digital sudah berjalan, Pak? Belum, ini akan kami kembangkan. Okay. Akan kami kembangkan supaya ini juga akan mempercepat dan memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Amin. Ya. Ibu Sri Susi, apa pesannya untuk masyarakat dan pecinta Venus khususnya? Ya, untuk masyarakat dan pencinta Venus, jadi sebenarnya untuk pelayanannya legalisasi ini sudah praktis, mudah ya. Nah, tinggal bagaimana kita berpartisipasi untuk itu. Jadi sebenarnya ini adalah sosialisasi bahwa tidak lagi dengan jangka waktu yang lama, pembayaran yang mungkin kita tidak tahu seperti apa ya. Nah, semua sekarang sudah transparan, apalagi sekarang itu sudah dengan digitalisasi. Jadi, yuk. Tidak ada alasan untuk tidak menunda ada alasan ya. untuk menunda. Apalagi malas mengurus. Ya. Karena semua ini ya demi masa depan. Ya. Jadi jangka waktunya juga sudah secepat mungkin, ya seefisien mungkin, dan aksesnya juga sudah lebih bagus. Lebih baik, lebih mudah di zaman mudah, sekarang ya. ini ya. Okay. Betul-betul. Terima kasih Ibu Sri Susi Antinur Esa untuk penjelasannya. Pak Asker terima kasih dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Ibu Sri selaku akademisi Unhas. Semoga bermanfaat untuk obrolan kita pagi ini pecinta Venus, khususnya tentang layanan administrasi AHU tentang apostil di Sulawesi Selatan yang tentunya sangat dekat dalam kehidupan keseharian kita ya. Dengarkan talk show kita lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan hanya di Radio Venus. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri, Pak Asker terima kasih, sukses, sehat-sehat terus untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.